Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan Ibu ya dalam mata pelajaran kearsipan. Saat ini kita akan mempelajari tentang memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Anak-anak, kita saksikan PPT berikut ya. Nah anak-anak, ini PPT-nya. Silahkan kalian perhatikan ya. Masih dalam masalah memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Yang pertama kita pelajari adalah masalah-masalah yang terjadi dalam kearsipan. 1. Tidak dapat atau sulit menemukan kembali arsip dengan cepat dan tepat saat diperlukan. Jadi lama banget untuk mencari satu arsip saja, sehingga terjadilah kesulitan dalam mencari arsip. Yang kedua, membiasakan menumpuk arsip pada sembarangan tempat, padahal arsip itu harus segera disimpan. Ini jangan sampai dilakukan ya, karena akan terjadi kesusahan sendiri nanti di saat kita mencari arsip, karena arsipnya tidak tersimpan dengan tertib dan tidak menggunakan sistem yang baik. Yang ketiga, kurang menyadari arti pentingnya suatu arsip bagi organisasi. Maka diperlukan seorang petugas arsip yang memenuhi syarat mengetahui tentang ruang lingkup penyimpanan arsip ya. Kemudian peminjaman oleh pihak lain tidak melalui prosedur yang benar atau terlalu lama. Ini salah satu kekurangan petugas arsip, tidak mencatat setiap peminjaman yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan tersebut. Kemudian solusinya bagaimana kalau ada terjadi permasalahan seperti itu? Yang pertama, harus menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Ya, nanti kita bicara mengenai sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, perlu adanya pengaturan prosedur peminjaman di samping pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat. Artinya nanti kita bisa menggunakan outslip ya, bukti peminjaman arsip. Nanti kita belajar di situ. Kemudian 3, memperluas ruangan tempat penyimpanan dan mengefektifkan ruangan serta peralatan yang ada. Jadi kita maksimalkan peralatan dan ruangan yang ada di kantor. 4, fasilitas kearsipan harus memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan zaman. Gitu. 5, secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan. Nanti ada tindakan preventif dan tindakan represif juga untuk arsip-arsip yang kita simpan. Kemudian petugas arsip harus memenuhi syarat. Nanti kita akan bahas syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang petugas arsip agar arsip bisa dikelola dengan baik dan benar. 7, mengikut sertakan para pengelola kearsipan dalam kursus-kursus atau diklat-diklat kearsipan dan penggunaan teknologi canggih. Artinya ini untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan arsip ya. 8, melakukan penyusutan dan pemusnahan secara rutin terhadap arsip-arsip yang sudah tidak terpakai. Ini kalau arsip itu sudah banyak, jangan sampai ditumpuk terus, maka harus dilakukan penyusutan atau pengurangan, terutama untuk arsip-arsip yang sudah statis. Paham anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari seorang petugas arsip yang baik itu ada syaratnya. Yang pertama adalah syarat pengetahuan. Kalian lihat di sini ya, memiliki ijazah D2 bidang kearsipan, memiliki D2 ilmu lain, tetapi harus mempunyai sertifikat kearsipan juga. Mengikuti kursus administrasi, mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan kearsipan. Dan seterusnya kalian bisa baca di sini ya. Seterusnya yang B ini adalah syarat keterampilan. Nah, kalau syarat keterampilan ini ada 7. Yang pertama, terampil menggunakan macam-macam filing system ya, bukan filing kabinet ini. Kedua, terampil memilih dan menyeleksi warkat. Jadi kalian harus tahu nanti ini surat penting, apa surat biasa atau surat sangat penting atau surat rahasia, kalian harus paham. Terampil menyimpan berbagai macam warkat atau arsip. Ya, betul. Kemudian terampil menemukan arsip yang dibutuhkan. Kalau kita itu menyimpan arsip dengan baik, maka kita akan menemukan arsip itu setengah menit untuk mencari satu arsip. Jadi ini adalah prinsipnya itu benar, tepat, dan tepat ya, cepat dan tepat.
artinya itu cepat, tidak memerlukan waktu yang lama. Tepat artinya arsip yang kita perlukan itu benar dan tidak salah. Kemudian terampil menggunakan peralatan kearsipan. Ada banyak macam-macam peralatan kearsipan, nanti akan kita bahas di bab 3 ya. Kemudian terampil mengetik berbagai kartu atau formulir yang dipakai. Nah, ini nanti kita harus terampil dalam pengetikan komputer. Terampil menggunakan alat bantu kearsipan lainnya. Oke, kita teruskan untuk yang C, syarat kepribadian. Loyalitas pada organisasi atau pekerjaan. Loyal itu artinya setia ya. Jadi seorang petugas arsip itu harus menunjukkan kesetiaannya kepada pekerjaannya. Kemudian sabar, ramah, dan periang. Artinya kalau menghadapi pengunjung atau peminjam arsip, kita harus sabar, ramah, dan periang. Itu menunjukkan bahwa kita itu suka dengan pekerjaan kita sebagai petugas arsip. Yang ketiga, ketekunan dan kerajinan. Nah, dalam mengelola arsip perlu adanya ketekunan dan kerajinan dari seorang petugas arsip. Ini akan menentukan sekali penyimpanan arsip itu baik apa tidak. Kemudian kerapihan. Ya, kerapihan di sini bukan hanya kerapihan bagi petugas arsip saja ya, baik berpenampilan, berpakaian, berbicara dan sebagainya, tetapi kerapihan juga dalam menyimpan arsip. Jujur dan dapat menyimpan rahasia. Nah, ini salah satu kriteria yang sangat penting sekali bagi petugas arsip. Tidak boleh berbohong. Kalau misalkan arsip itu sudah dipinjam orang lain, ya harus disampaikan bahwa arsip sudah dipinjam dan sebagainya. Kemudian yang D adalah syarat utama dan syarat penunjang. Anak-anak, kalian nanti bisa mencari sendiri untuk syarat utama dan syarat penunjang. Ini tugas dari ibu ya. Jadi kalian bisa menuliskan nanti dalam buku tulis, kemudian kalian foto dan kirimkan ke classroom. Nah anak-anak, demikian PPT yang ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Untuk hal-hal yang belum jelas, kalian bisa menanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.